Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam RHI kali ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI Renungan hari ini. Saudara, RHI Renungan hari ini akan meneruskan tema yang kemarin, yaitu tentang manusia baru. Kemarin kita sudah tahu kuncinya menjadi manusia baru, yaitu mengenal Kristus. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai Mesias. Dan hari ini saudara, saya mengajak untuk lebih mengenal caranya bagaimana. Cara untuk mengenal Kristus. Saudara perhatikan, ini ada ditulis dalam Efesus pasal 4. Saya akan mulai baca ayat 20, tapi diteruskan dengan ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saya ulangi, Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Nah, beginilah sabdanya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Mari kita hayati hal ini, kita cermati, kita renungkan sabda Tuhan ini. Bagaimana caranya mengenal Kristus dengan benar. Saudara, cara mengenal Kristus tentu yang pertama adalah mendengar tentang Dia. Mendengar tidak hanya mendengarkan, tapi mendengar, menghayati, mendengar tentang Dia. Oh, Dia bukan sekedar nabi seperti yang dipikir oleh orang-orang itu. Dia adalah Mesias. Mendengar tentang Dia. Ini proses aktif. Mendengar tentang Dia. Yang pertama, mendengar tentang Dia. Berarti ada yang mewartakan. Bisa langsung, bisa dari kebenaran firman Tuhan ini. Bisa juga dari orang yang memberitahu, bisa juga dari media-media sosial. Tapi syarat pertama adalah kita mendengar tentang Dia. Yang kedua adalah dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menerima pengajaran di dalam Dia. Berarti apa? Ada proses. Proses tidak hanya mendengar, tapi berpikir, menghayati. Oh, pengajaran tentang Dia, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa itu? Yaitu kasih karunia Allah. Mendengar dan menerima pengajaran. Tidak hanya mendengar lalu lewat, tapi ini menerima pengajaran. Oh, pengajaran apa? Pengajaran kasih karunia. Apa itu? Bahwa kalau manusia mau selamat, mau kembali ke jalan yang lurus, mau kembali nanti untuk di dalam kehidupan, tidak hanya di dunia tapi di surga, maka ini dikatakan jalannya adalah jalan kebenaran di dalam Yesus, yaitu anugerah.
Ada orang yang berpikir, asal aku turuti saja ritual-ritual, asal aku membaca ayat ini berapa kali, katanya, asal aku begini, asal aku begitu, oh pintu surga terbuka. Gampang ya, emang dengan ritual kita sebagai manusia yang terbatas ini bisa buka pintu surga? Ya enggak apa-apa sih, namanya juga keyakinan, tapi saya beritahu, itu tidak masuk akal. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menolong. Betapa baiknya saya tidak bisa. Hanya Tuhan. Oleh sebab itu, hanya Tuhan yang menolong kita. Pengajaran di dalam Dia adalah pengajaran tentang kasih karunia, bahwa keselamatan di dalam Tuhan. Dan Tuhan ini adalah di dalam Mesias Yesus. Oleh sebab itu, tidak hanya mendengar, tapi menerima pengajaran. Dan itu dijelaskan pada ayat yang ke-12. Dikatakan apa? Yaitu, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan, dibaharui. Berarti ada yang memperbarui, bukan aku. Bukan aku yang lalu tiba-tiba menjadi baik sendiri. Nggak bisa. Harus ada yang memperbarui, yaitu Tuhan. Dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Cara kita memandang sesuatu. Oleh sebab itu, saudara, ajaran iman Kristen yang bersumber pada kebenaran firman Tuhan ini, itu semua belajar tentang kebenaran Tuhan. Dan tidak ada yang lalu menghalalkan hawa nafsu. Semua dengan pengendalian diri. Tapi ini soal iman. Yang tidak percaya ya sudah. Saudara, saya teruskan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Mengenakan manusia baru berarti dengan kesadaran. Ya, dikatakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikuduskan. Saudara, ini kuncinya. Jadi kuncinya untuk bisa menjadi manusia baru, mengenal Kristus. Oke, sudah kita bahas. Tapi mengenal Kristus itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ada proses. Apa itu? Yaitu mendengar dan menerima pengajaran. Lalu menerima pengajaran itu dengan iman tentang kasih karunia Allah. Maka disebut Isa Al-Masih. Isa Yeshua itu Tuhan menolong. Ya. Lalu Al-Masih, Hamasyah, Kristus itu yang ditetapkan, yang diurapi menjadi penyelamat. Dan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu artinya dialah juru selamat. Saudara-saudara, poin ini menjadi penting dan ditutup dengan ayat-ayat 23, 24, maka harus mau diperbarui dan harus mau dikuduskan. Kemudian kita dengan sadar harus berbuat sesuatu untuk menanggalkan manusia lama dan ikut manusia baru. Mungkin kita berkata, oh saya memang orangnya begini Pak. Nggak bisa saya tersentuh sedikit pun perasaanku. Ya, tapi itu manusia lama. Manusia baru hidup dalam cinta kasih. Saya ini memang begini wataknya. Pokoknya kalau saya tidak senang, saya omong, tidak peduli dengan perasaan orang lain, hati orang lain. Pokoknya kalau mau apa, mau apa. Mau apa. Wah. Nah itu berarti manusia lama. Manusia baru itu mengasihi dan memperhitungkan perasaan orang lain. Banyak orang yang sudah beragama, bahkan agama Kristen, banyak jabatan-jabatan gereja yang ampuh-ampuh. Oh hebat, silakan. Tapi manusia baru tidak ada hubungannya dengan itu. Manusia baru hubungannya adalah dengan mengenal Kristus, mendengar dan menerima pengajaran, dan membuka hati. Nah ini nih yang tidak mudah, dibaharui dan dikuduskan. Pertanyaannya, apakah saya, saudara atau kita sudah menerima itu, yaitu dibaharui dan dikuduskan? Jangan-jangan kita cuma menerima pengajaran saja, tapi tidak
Dibaharui dan dikuduskan. Kenapa? Karena kalau sudah dibaharui dan dikuduskan, maka kita akan bisa menanggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Tapi kalau itu tidak, ya menjadi Kristen lama, soyo tua, tapi tidak menerima pembaharuan, tidak menerima pertumbuhan, dan tetap saja kata-katanya kasar, menyakiti orang, bahkan mungkin cengkiling, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya berdoa untuk diriku, untuk saudara-saudara, untuk kita. Semoga kita termasuk orang yang mengenal Kristus, yang mendengar dan menerima pengajaran, dibaharui dan dikuduskan. Tuhan berkati. Kita akan teruskan besok, masih dalam manusia baru pada bagian ketiga, tapi kita akan siapkan diri kita untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar ternyata mengenal Kristus bukan tiba-tiba, tapi ada proses mendengar, menerima pengajaran, dibaharui dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima hari ini. Kami masih akan meneruskan besok bagaimana sebetulnya langkah lebih lanjut setelah kami mengenal Kristus dan tahu jalannya. Apa yang harus konkret kami lakukan lagi. Tuhan berkatilah, semoga RHI Renungan hari ini menjadi berkat buat kami semua. Tolonglah ya Allah. Dan kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.